Kalau 3 produk tadi kita sudah pelajari, sekarang kita pelajari tentang perusahaannya. Tentunya kita mau pastikan dulu perusahaan ini aman atau tidak, bisa dipercaya atau tidak. Setuju nggak? Setuju. Nah, kita harus dalami tentang perusahaan. Nah, yang pertama kita akan tanya, seperti apa kira-kira perusahaan yang bisa dipercaya? Oke. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu akan mengatakan perusahaan yang bisa dipercaya itu harus punya izin lengkap, punya kantor yang jelas. Tetapi kalau hanya sekedar izin dan kantor, itu tidak cukup Bapak Ibu. Ya, harus lebih dari itu. Ya, mungkin di antaranya harus sudah lebih, harus terbukti sudah 5 tahun ke atas. Oke. Harus diakui lembaga negara besar. Oke. Harus bekerja sama dengan perusahaan besar, artinya dipercaya oleh perusahaan lain. Mungkin juga oke, Bapak Ibu. Semakin banyak syarat terpenuhi, semakin baik. Nah, seperti apa perusahaan Quantum Metal ini? Mari kita simak sama-sama. Nanti Bapak Ibu yang menilai, ya, apakah ini layak dipercaya atau tidak. Oke? Nah, yang pertama, Quantum Metal sudah berdiri 11 tahun lebih. Artinya bukan perusahaan yang kemarin baru berdiri, ya. Tapi kita sudah 11 tahun dengan nama Quantum Meta Senior Berhad berpusat di Malaysia. Ini website kita. Kita sudah mulai sejak tahun 2012. Selama 7 tahun pertama, ya. Perusahaan ini hanya melayani perusahaan besar seperti bank. Jadi bank beli emas sama perusahaan Quantum Metal. Koperasi besar beli emas sama Quantum Metal. Pegadaian, perusahaan milik negara Malaysia juga beli emas dan bekerja sama dengan Quantum Metal. Nah, 7 tahun setelah itu, barulah sistem ini dibuka untuk orang banyak. Dan kerjasama dengan Pegadaian dan bank sampai detik ini masih berjalan Bapak Ibu. Ya, jadi dibuka untuk publik di tahun 2019. Berawal di Malaysia. Jadi berawal di Malaysia 2 tahun 2019 akhir ya atau pertengahan ke atas barulah dimulai untuk publik dan berjalan sampai sekarang. Untuk Indonesia kita baru memulai 1 tahun ini Bapak Ibu, tapi belum kita soft launching. Insya Allah kemarin Pak William bilang Desember kita akan soft launching ya. Jadi ini sangat baru untuk Indonesia, baru berjalan 1 tahun, tapi untuk di pusat Malaysia udah berjalan 11 tahun Bapak Ibu. Dan kita udah punya 4 kantor cabang, di Indonesia pun sudah ada kantor cabang di Plaza Indonesia Tower, Jakarta. Lantai 29. Bapak Ibu kalau mau berkunjung ke kantor silakan ya, selama jam kerja kita welcome, terbuka untuk siapa saja yang mau datang ke kantor untuk berdiskusi dan tanya jawab. Silakan datang di Plaza Indonesia Tower lantai 29 Jakarta. Oke. Nah, ini latar belakang sejarah perusahaan. Kemudian kita bukan sekedar toko emas ya seperti yang Bapak Ibu temukan di toko atau di mall. Kita adalah distributor. Jadi bukan toko emas eceran Bapak Ibu. Kita adalah distributor resmi perusahaan emas milik negara Australia yang bernama Perth Mint. Nah, orang Indonesia mungkin tidak banyak mengenal Perth Mint ya. Tetapi kalau saya tanya apakah Bapak Ibu mengenal Antam? Nah, Antam mungkin orang Indonesia banyak mengenal. Antam adalah perusahaan emas milik negara Indonesia. Ini milik negara, jadi bukan perusahaan milik swasta. Perth Mint juga perusahaan emas milik negara Australia. Australia adalah penambang emas terbesar nomor 3 di dunia, kadang-kadang nomor 2 di dunia Bapak Ibu. Jadi stoknya tuh udah puluhan ribu ton sekarang. Jadi bukan perusahaan kecil ya. Stok emasnya bukan 1.000 kilo, 2.000 kilo, tetapi puluhan ribu ton Bapak Ibu. Nah, kita adalah distributor resmi dari perusahaan ini. Ya. Jadi negara Malaysia pun kalau mau beli emas itu lewat perusahaan Quantum Metal ini karena di Malaysia sudah ditunjuk sebagai eksklusif distributor. Ya. Menurut Bapak Ibu apakah mudah untuk dapat posisi sebagai eksklusif distributor dari sebuah perusahaan emas milik negara? Tidak mudah dan susah. Ya, tidak mudah Bapak Ibu. Ya. Nah, kita adalah bagian daripada itu. Dan bank di Malaysia juga beli emas dengan Quantum Metal. Jadi bank-bank syariah yang jual emas
Di Malaysia itu beli emasnya sama Quantum Metal Bapak Ibu. Di antaranya ada Bank Muamalat Malaysia, ada Afin Bank, ada Allianz Bank, ada Araji Bank dan lain-lain. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu nanya buktinya apa? Simple, untuk membuktikan Bapak Ibu dipersilakan datang langsung ke bank ini di Malaysia. Langsung tanya di sana itu paling pas. Tapi kalau Bapak Ibu, wah saya kan di Indonesia belum sempat ke sana, bagaimana cara membuktikannya? Bapak Ibu bisa tanya Google. Nah, ini saya kasih contoh satu aja untuk nanya ke Google. Ya, Bapak Ibu bisa langsung open Google, bisa tanya di sini ke Google Bank Muamalat siapa gold suppliernya. Nah, kita klik Google, nanti Bapak Ibu boleh klik sendiri. Nah, Google akan memberitahu nih linknya. Langsung dikasih masuk ke websitenya muamalat.com. Ya. Nah, ini adalah dokumennya Bapak Ibu. Kita bisa lihat di sini dinyatakan gold suppliernya adalah Quantum Metal Senior Berhad. Ini perusahaan kita. Bisa dilihat dari sana Bapak Ibu? Boleh. Terlihat ya? Tapi kan Nah, Kurang jelas, Pak. kurang jelas. Nah, ini diperbesar dikit lagi. Nah, ini terlihat ini? Terlihat banget. Nah, terlihat ya, Quantum Metal Senior Berhad. Ini perusahaan kita Bapak Ibu. Namanya dicantumkan sebagai gold supplier di websitenya Bank Muamalat. Jadi Bank Muamalat ini beli emas sama Quantum Metal. Oke? Nah, Bapak Ibu boleh tanya lagi, Afin Bank gold supplier, benar nggak nih? Atau cuma Bank Muamalat doang, ya kan? Nah, kita klik lah Afin Bank. Nah, ini masuk ke websitenya Afin Bank Bapak Ibu. Nah, di sini dicantumkan Quantum Metal Senior Berhad Authorized Gold Distributor. Oke, di websitenya Quantum Metal. Oke, di websitenya Afin Bank, bukan websitenya Quantum Metal. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, udah terbukti Bang beli emas sama Quantum Metal? Bukti, Pak. Sekarang kita buktikan lagi, benarkah dia sudah go public? Artinya Nasdaq tadi kita bilang kan. Kita langsung cek di websitenya Nasdaq Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh klik simbolnya di sini, ya masuk ke Nasdaq, langsung ketik QMEI juga boleh. Ya, nah ini muncul di sini nih. Nah ini kodenya. Ini tentang Quantum Metal. Ini webnya Nasdaq ya Bapak Ibu. Membahas tentang Quantum Metal, ini harganya saat ini ya. Nah, jadi bukan di websitenya yang lain, bukan websitenya nggak jelas, tapi memang di websitenya Nasdaq memang sudah tampil nama Quantum Metal. Artinya perusahaan ini sudah go public internasional, tidak gampang untuk masuk Nasdaq ini. Kalau perusahaan masih perusahaan kecil-kecilan nggak akan bisa masuk ke Nasdaq. Dan perusahaan ini juga dipercaya dan bekerja sama dengan bank terbesar di dunia yang namanya ICBC Bank, Bapak Ibu. Ini adalah bank terbesar di dunia yang mengeluarkan produk Panda Gold, juga menyerahkan dan mempercayakan distribusinya kepada Quantum Metal. Bapak Ibu bisa cek di YouTube, ada dokumentasinya. Nah, kalau kita tanya tadi ICBC Bank, kita tanya bank terbesar di dunia. Nah ini, Bapak Ibu baca Google yang jawab, didirikan tahun 84, Industrial and Commercial Bank of China, ICBC, merupakan bank terbesar di dunia. Ya, jadi Google yang mengatakan nih bank terbesar ya. Nah, dengan aset 5,53 triliun dolar lebih. Ya bukan rupiah ya, tapi triliun dolar Bapak Ibu. Nah ini ICBC Bank. Oke, benar ada bukti. Nah kita lihat dokumentasi. Nah kita lihat di YouTube dokumentasi ICBC Bank, Quantum Metal. Benar nggak ada kerjasama? Nah ini Bapak Ibu boleh lihat video dokumentasinya. Ya. ICBC Malaysia. Ya, jadi diwakili oleh ICBC Bank. Ini semua nanti Bapak Ibu boleh tonton ya. Ini acara ini saya ngasih tunjuk aja sedikit. Nah, pertemuan kerjasama ICBC Bank. And founder and executive chairman of Quantum Metal, Datuk Lim Kon Soon. Yeah. Ini kita punya founder Datuk Lim Kon Soon ya.
Nah, nanti saya ceritakan juga latar belakang beliau sedikit. Nah, di sini jelas ICBC Bank bekerja sama dengan Quantum Metal. Dalam hal ini mereka bikin acara seremoni diwakili oleh ICBC Malaysia. Oke. Nah, artinya kalau bank terbesar di dunia aja bekerja sama Quantum Metal, ini udah perusahaan kelas nggak nih? Kalau bank beli emas sama Quantum Metal, menurut Bapak Ibu ini perusahaan benar atau perusahaan yang tidak benar? Perusahaan berizin atau tidak berizin? Boleh respon? Berizin dan benar. Iya. Perusahaan Berizin benar. ya. Kalau bank saja percaya beli emas sama perusahaan ini, kira-kira ini perusahaan yang bisa dipercaya atau tidak? Dipercaya. Bisa dipercaya. Oke. Bukan kaleng-kaleng, Pak. Bukan kaleng-kaleng. Nah, kalau Bapak Ibu pengen withdraw fisik, Bapak Ibu lihat di sini, kita klik physical withdraw. Kalau kita mau withdraw fisik, ya, di sini kita boleh pilih negaranya dulu nih. Nah, ada Australia, Malaysia, Singapura ya. Nah, Australia kita lihat, kita bisa ambil di Permin Bapak Ibu. Langsung Permin yang kasih emasnya. Nah, ini. Nah, nanti di Malaysia di sini Bapak Ibu bisa ngambil di Pegadaian. Ini semua kantor Pegadaian nih Bapak Ibu. Bisa di Johor, bisa di Kedah, di Kuala Lumpur. Nah, dan ada dua cara. Bisa ngambil, kita jemput di kantor itu ya, atau dikirim ke alamat kita. Nah, kalau dijemput kita tinggal pilih nih kantor mana yang kita mau datang. Kita yang datang ngambil atau pihak Pegadaian yang ngirim ke rumah kita. Nah, ini kalau kita minta dikirim kita tinggal tulis alamat di Kuala Lumpur. Nah, kedepannya ini akan muncul juga pilihan Indonesia nih. Nah, ini contoh cara pengambilan fisik ya. Kemudian apalagi yang perlu dibuktikan di sini menurut Bapak Ibu? Cukup nggak? Cukup terwakili nggak nih? ACO Gold, boleh Bapak Ibu lihat ACO Gold, tinggal ketik ACO Gold punya website, ya langsung di halaman depannya tampil produknya Quantum Metal, ya ACO Gold, semua produknya dari Quantum Metal Bapak Ibu. Ya di sini kita lihat kerjasama ACO dengan Mai Angkasa, QM ya Quantum Metal. Nah ini lembaga audit syariahnya juga. Nah ini. Jadi jelas ya, ini adalah koperasi yang dikelola oleh Kerajaan Malaysia. Oke. Nah, jadi semua terbukti, bank udah terbukti, ICBC Bank terbukti, Nasdaq terbukti, ACO Gold terbukti, mau DPIM juga boleh Bapak Ibu tinggal ketik di YouTube DPIM Quantum Metal. Nah, ini siaran televisi Bapak Ibu. Nah, ini siaran televisi ya. Syarikat Quantum Metal Sdn Bhd membangunkan platform jual beli produk emas. Nah, makin banyak dicek, makin banyak ketemu hal-hal yang luar biasa daripada Quantum Metal. Banyak lagi poin-poin yang bisa dibuktikan di sini. Oke. Nah, mau yang lain Bapak Ibu boleh cari sendiri di Google. Lebih memuaskan kalau Anda sendiri yang cek di Google ya. Oke. Saya hanya memberitahu karena banyak sekali poin-poin yang bisa kita jelaskan di sini. Oke, kalau ada keraguan lagi boleh tanyakan. Nah, tadi ada yang menanyakan direksinya, latar belakangnya bagaimana. Nah, kita lihat latar belakang tentang perusahaan dulu. Perusahaan ini sudah dimulai semenjak tahun 2012 Bapak Ibu. Bukan perusahaan yang baru berdiri kemarin, tapi selama tahun 2012 sampai tahun 2019, Quantum Metal hanya melayani corporate, hanya melayani bank, hanya melayani koperasi yang besar-besar, hanya melayani Pegadaian. Jadi dia tidak melayani perorangan. Kapan dia baru mulai melayani perorangan? Di tahun 2019. Itu pun berawal di Malaysia karena pusatnya di Malaysia. Nah, founder kita, founder Angel Group, Puan Aida, mulai di akhir 2019 ini bersama Quantum Metal. Nah, sekarang income-nya udah dahsyat luar biasa Bapak Ibu. Dan di Indonesia, kita baru istilahnya perkenalkan kepada masyarakat itu terhitung bulan Mei Bapak Ibu. Walaupun kantor kita sudah ada sejak bulan Januari 2022,
tapi kita baru pasarkan ke orang, baru perkenalkan tuh bulan Mei. Ya, masih terhitung baru. Jadi kantor awal berdiri mengurus dulu semua persyaratan dan legalitas. Ya, mulai dari PT-nya, rekening banknya, kantornya, kemudian DP Menkominfo-nya. Nah, sekarang kita sedang masuk ke tahap akhir yaitu Bapepti-nya, Bapak Ibu. Ya, karena itu sangat penting. Semua aturan-aturan negara itu diikuti oleh Quantum Metal. Tidak ada peraturan yang dikurangi. Apapun peraturan yang harus dibuat, Quantum Metal pasti akan buat. Nah, jadi dia sudah tahun 2012. Jadi kalau kita bilang perusahaan ini udah berizin apa belum? Udah, Pak. Sudah jelas izinnya. Di Indonesia statusnya hanya PMA, perusahaan modal asing. Dia hanya cabang. Ya, perusahaannya tetap kita berusaha sama perusahaan induknya, Quantum Metal yang ada di Malaysia. Tapi di Indonesia hanya kantor cabang. Sebagai kantor cabang, dia perlu nambah, ya, bukan belum ada izin ya, hanya perlu nambah izin Bapepti-nya sampai selesai untuk menambah agar sesuai juga dengan undang-undang di Indonesia. Jadi kalau pertanyaannya perusahaan tidak ada izin, jawabannya 100% sudah ada izin. Bahkan lebih daripada izin diakui oleh lembaga-lembaga besar lainnya. Tetapi di Indonesia kita baru buka cabang, maka kita juga menambah perizinan Bapepti-nya. Nah, insya Allah Desember ini mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa on time. Karena proses Bapepti ini kadang-kadang perlu waktu, kita nggak bisa tebak karena banyak dokumen aturan yang harus dilengkapi. Oke, jadi sudah 10 tahun Bapak Ibu. Dan untuk perorangan baru dimulai. Ya, ini alamat kantor di Jakarta, ini alamat kantor di Penang. Bapak Ibu bisa datang ke kantor ini di hari kerja, kapan saja. Oke, kantor kita terbuka untuk semua. Ya, bisa datang, Bapak Ibu juga bisa bawa teman-teman yang ingin belajar, ingin tahu tentang Quantum Metal, boleh mampir di kantor di Jakarta. Oke, bagian di Malaysia juga kita punya ada 4 cabang kantor di Malaysia juga. Nah, ini kantor kita yang di Penang, ini yang di Kuala Lumpur, ini yang di Jakarta, ini yang di Borneo, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu boleh jalan-jalan ke kantornya Quantum Metal. Nah, siapa founder dan manajemennya? Nah, tadi kita lihat ini founder kita adalah Datuk Lim Kon Sun. Ini latar belakangnya memang pedagang emas, ya Bapak Ibu, dia pedagang dari 20 tahun yang lalu, punya pengalaman 20 tahun yang lalu. Dan karena latar belakang dan pengalamannya, akhirnya dipercaya oleh Pertmin. Nah, Pertmin itu perusahaan besar. Ya, terhitung 2012, maka dia ditunjuk sebagai distributornya Pertmin. Nah, artinya track record ini penting Bapak Ibu. Track record latar belakangnya bukan orang multilevel, bukan orang yang membuat money game, bukan orang yang membuat BO, tapi memang murni latar belakangnya pedagang emas yang akhirnya dipercaya oleh Pertmin sampai sekarang. Ya, karena kalau track record itu perlu sekali Bapak Ibu. Kalau orang yang track recordnya pemain multilevel, ya dia akan bangun bisnisnya juga multilevel biasanya. Kalau track recordnya BO, ya dia akan buat BO baru lagi kan gitu. Nah, orang-orang yang ada di Quantum Metal bukanlah orang multilevel, bukanlah orang BO, bukan orang money game Bapak Ibu. Selain Datuk Lim Kon Sun, nah ini pimpinannya, chairman-nya, ya. Board Director Quantum Metal adalah Tuan Haji Kamari, ya. Dia ini punya pengalaman 30 tahun di Bank Negara Malaysia sebagai pejabat Bank Sentral Malaysia Bapak Ibu. Jadi bukan orang yang biasa. Ya, orang yang mengerti aturan bank. Apakah orang yang punya pengalaman bank ini mau bikin BO, perusahaannya tidak jelas? Tentu tidak. Dia sekarang adalah board director daripada Quantum Metal, Bapak Ibu. Jadi orang yang menggerakkan perusahaan kita ini orang-orang yang mengerti aturan dan undang-undang, Bapak Ibu. Latar belakang pengalamannya itu bukan orang biasa. Dia pejabat di Bank Sentralnya Malaysia. Kalau kita bilang nih di Indonesia tuh BI ya. Nah, dia pejabatnya BI lah kalau di Indonesia. Tapi dia nih sekarang karena posisinya di Malaysia, dia adalah pejabat di Bank Negara Malaysia. Sekarang bekerja di Quantum Metal sebagai direktur. Dan kemudian Aida Lim Abdullah,
Ini juga direktur ya, strategi, bagian strategi development. Nah, dia ini berpengalaman di Bursa Malaysia dan berpengalaman di Security Commission Malaysia, SC. SC ini kalau di Indonesia dikenal dengan OJK, Bapak Ibu. Jadi orang yang mengerti undang-undang dan aturan. Dia orang SC, dia adalah direktur dari Quantum Metal juga. Artinya tidak mungkin Quantum Metal ini berjalan di luar aturan daripada SC. Sampai sini Bapak Ibu paham ya? Orang-orang yang menjalankan perusahaan kita orang-orang yang jelas punya pengalaman sekian puluh tahun dan orang yang bekerja di perusahaan yang nah itu yang kita harus pahami. Nah inilah orang-orangnya. Mari kita lanjut. Selain bank beli emas sama perusahaan kita juga didukung pendanaannya oleh bullion bank, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin bullion bank ini adalah hal yang baru lagi buat kita semua. Karena di Indonesia belum ada bullion bank. Orang Indonesia belum kenal apa itu bullion bank, Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti boleh Google, biar nggak berkepanjangan, boleh YouTube. Apa itu bullion bank? Indonesia nanti tahun 2024 rencananya akan buka bullion bank, Bapak Ibu. Ya. Nanti Bapak Ibu cek, bullion bank ini adalah bank dunia yang mengelola emas. Jadi bukan bank lokal, bukan bank kecil, ya, tetapi ini bank dunia yang mana cabang-cabangnya ada di banyak negara. Nah, mereka buka satu sistem perbankan yang namanya bullion bank, bank yang mengelola jaminan emas dan logam-logam berharga, Bapak Ibu. Ya, jadi bukan bank biasa, ini bank yang sangat besar. Nah, perusahaan kita didukung oleh bullion bank ini untuk pendanaan sehingga Bapak Ibu bisa dapat bantuan beli emas 10 kali lebih banyak. Karena adanya bullion bank yang mensupport kita. Dan kita juga pemegang saham perusahaan Quantum Metal. Pemegang saham terbesar di tambang emas Basra Gold. Buktinya apa? Bapak Ibu bisa cek di Yahoo Finance, tinggal tanya Google Quantum Metal Basra Gold. Akan muncul berita Yahoo Finance. Yahoo Finance ini adalah berita ekonomi dunia. Ya, tidak ada berita hoax, berita abal-abal di sini. Ini berita yang harus real. Tidak bisa disogok untuk keluarkan berita. Termasuk Bloomberg, ya. Bloomberg News juga menyatakan Quantum Metal sebagai pemegang saham di Basra Gold. Basra Gold adalah penambang emas di Australia Barat, Bapak Ibu. Nah, perusahaan kita ini pemegang saham terbesarnya di situ. Oke. Nah, jadi ini bukan pengakuan pribadi, tapi diakui oleh berita dunia, ya, Bloomberg dan Yahoo Finance. Oke. Dan semua transaksi di Quantum Metal itu dicatat di bursa dan diaudit oleh lembaga negara dan lembaga syariah. Nah, lembaga global, bursa global yang mencatat adalah Soraka, ya. Ini bursa internasional. Kemudian di Indonesia kita tercatat di ICDX. Ini udah berjalan 2 minggu. Kita udah tercatat di ICDX. Bapak Ibu boleh ke kantor Quantum Metal untuk lihat surat resminya bahwa memang seluruh transaksi Quantum Metal itu tercatat di bursa, ya. Kalau internasional di Soraka, di Indonesia di ICDX. Apa gunanya transaksi ini dicatat? Karena semua transaksi itu diaudit. Kita sudah dapat sertifikat patuh syariah dari Tawafuk. Ini adalah lembaga syariah dari Dubai, berpusat di Dubai. Jadi lembaga syariah internasional, Bapak Ibu, sudah mengeluarkan sertifikat patuh syariah. Apa arti dari patuh syariah? 100% fisik emasnya dipastikan ada. Tidak bisa 99%. Kurang 1% aja nggak keluar sertifikat patuh syariahnya. Harus 100%. Ini sertifikat Isra Consulting tadi yang saya bilang, yang mengeluarkan sertifikat ini patuh syariah. Bapak Ibu bisa cek di Google, bisa dapatkan sertifikat ini. Kemudian kita juga dapat patuh syariah dari AUFI. Ini adalah lembaga syariah dunia yang berpusat di Bahrain, Timur Tengah, Bapak Ibu. Ya, ini induknya lembaga syariah dunia. Ini juga mengeluarkan sertifikat patuh syariah. Kemudian ini sertifikat yang dikeluarkan oleh AAOIFI yang dari Bahrain, Timur Tengah, ya.
Nah, ini standar sertifikatnya. Ada juga Rakaba, lembaga syariah yang ada di Amerika, Bapak Ibu. Itu juga mengeluarkan sertifikat patuh syariah. Oke, ya. Dan kita juga sudah bekerja sama dengan BUMN negara Malaysia. Jadi perusahaan milik negara Malaysia yang bernama Aranu Tekun. Aranu Tekun ini adalah Pegadaian. Ya, di Malaysia, di Indonesia kita sebut Pegadaian. Di Malaysia namanya Aranu Tekun. Jadi Pegadaian ini milik negara Malaysia, juga beli emas sama Quantum Metal. Jadi bayangkan Bapak Ibu, perusahaan milik negara Malaysia aja beli emasnya sama Quantum Metal, Bapak Ibu. Kemudian mereka juga mendistribusikan emas Quantum Metal ini, jika ada member yang mau ambil fisik emasnya, boleh datang di seluruh kantor cabang. Boleh datang di seluruh kantor cabang Aranu Tekun di Malaysia. Bukan di satu kantornya aja, tapi di seluruh kantor cabangnya, di semua kabupatennya. Bisa datang untuk ambil emasnya. Jadi ini kerjasama resmi Bapak Ibu. Kalau perusahaan milik negara saja mau bekerja sama, kira-kira ini perusahaan berizin atau tidak? Resmi atau tidak? Halo? Boleh Resmi, respon? berizin. Resmi. Sepakat ya. Oke. Dan fisik emas kita itu sebelum dijual beli, fisik emasnya udah ada. Bukan Bapak Ibu store duit dulu baru perusahaan belikan emas, enggak. Emas kita sudah ready stock, diletakkan di Bring Singapura, Bapak Ibu. Bring Singapura ini sudah berdiri sejak 150 tahun yang lalu. Bukan perusahaan kemarin sore. Ada 100 negara yang meletakkan emas di sini, termasuk Indonesia. Termasuk emasnya Freeport juga ada diletakkan di Bring Singapura. Kenapa negara mau letakkan emas di sini? Yang pertama, seluruh emas yang ada di Bring, disimpan di Bring ini 100% diasuransikan. Bukan sebagian, tetapi 100% diasuransikan di Lloyd London, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau ada apa-apa dengan Bring, 100% keamanan emasnya dijamin. Makanya negara mau letakkan di sini. Kenapa negara tidak letakkan aja di negara masing-masing? Karena untuk bisa bertransaksi emas antar negara, seperti Indonesia punya tambang emas besar, itu kan juga diperjualbelikan ke negara lain. Nah, seluruh transaksi perdagangan emas dunia, Bapak Ibu, itu harus tergabung dalam asosiasi yang namanya LBMA, London Bullion Market Association. Semua emas di situ bergaransi kualitasnya, punya sertifikat standar dunia, ya, harus standar LBMA. Jadi nggak sama dengan kualitas emas lokal dari penambang lokal, ya, karena ini harus standar internasional. Nah, untuk bisa bertransaksi antar negara, dia harus diletakkan di lembaga yang memang resmi dalam organisasi LBMA. Jadi kalau sudah diletakkan di situ, transaksi ini antar negara itu hanya pindah-pindah saldo saja, Bapak Ibu. Seperti kita menggunakan M-Banking, ya. Di bank kan sekarang ada internet banking, M-Banking. Nah, hanya saldo aja yang dipindahkan. Kalau saya mau transfer uang ke Bapak Ibu, hanya pindah saldo. Uangnya nggak perlu saya kirim pakai kurir, ya. Uangnya ada, tapi uang aslinya ada nggak di bank? Uang kita harus ada. Ada. Sama. Di sini juga emas aslinya harus ada. Dan emas ini bisa ditransfer, ya. Sekarang dengan teknologi digital, emas itu bisa ditransfer. Jadi kita letakkan emasnya di sebuah perusahaan, ya, di QM bisa, semua yang ada di QM diletakkan di Bring, itu dijamin. Nah, inilah. Jadi posisi emas ini sudah ada sebelum kita order. Dan yang paling penting, konsep ini tidak ada beban sistem. Ya. Tidak menjanjikan profit apapun, Bapak Ibu. Sistem kita tidak menjanjikan profit apapun. Ya. Terus kalau nggak jadikan profit, gimana dong dapat untungnya? Ya, karena kita dapat untung dari kenaikan harga emas yang kita beli. Jadi kita harus beli emas dulu. Kalau nggak pernah beli emas, nggak pernah dapat untung. Kita beli emas, di saat harga emas naik dapat untung. Tetapi bedanya di sini, keuntungan yang kita dapat di sistem QM
10 kali lebih besar keuntungannya daripada kita beli emas di toko, Bapak Ibu. Kok bisa 10 kali lebih besar? Karena kita dibantu modal 10 kali lebih banyak untuk beli emas. Sehingga keuntungan kita menjadi 10 kali lebih besar. Itulah yang membuat kita sangat berbeda. Di sistem QM tidak mengelola dana member. Jadi dia tidak membagi keuntungan, dia tidak kelola dana masyarakat, tidak menampung dana masyarakat. Di sini murni kita beli emas, bahkan kita dibantu permodalan. Oke. Dan perusahaan juga dapat keuntungan pada saat member itu membeli emas. Saat kita beli emas, Bapak Ibu, perusahaan juga dapat untung. Sama kita beli emas di toko, toko juga dapat untung. Tapi perusahaan di sini untungnya lebih kecil, Bapak Ibu. Untungnya hanya 3-7%. 3-7%. Tergantung produknya. Tapi kalau Bapak Ibu beli di toko, itu toko untungnya 11%, Bapak Ibu. Ya, jadi kita jauh lebih murah. Jadi di sini tidak ada beban sistem. Kalau sebuah perusahaan tidak ada beban sistem, tidak menjanjikan profit 1% atau Rp1 pun, kira-kira sistem ini bisa jangka panjang dan bertahan jangka panjang nggak? Boleh. Ya, Bisa. boleh ya. Tahan. Ya, karena dia tidak membayar apa-apa. Keuntungan yang kita dapat murni karena harga emas itu naik. Jadi yang bayar kita adalah market, bukan perusahaan yang membayar kita. Sistem quantum metal hanya membantu kita menjualkan, karena website kita sudah terkoneksi dengan LBMA tadi, The London Bullion Market Association. Jadi kita update setiap 5 menit harga emas di website kita. Nah, setelah kita paham nih, inilah tentang perusahaan nih. Kira-kira perusahaan ini layak dipercaya atau tidak? Silakan Bapak Ibu. Layak. Layak. Menurut saya layak. Ya, setuju ya. Ya, jadi bagi yang belum yakin nanti boleh pelajari kembali, boleh cek lagi bukti-buktinya Bapak Ibu. Ya. Tapi kita sudah sharing.